Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Risalah Al-Walayah, Sayyid Alama Muhammad Husain Toba-Tobai mengutip sebuah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, ada 3 jalan yang ditempuh orang-orang dalam menyembah Allah. Pertama, menyembah Allah karena menginginkan pahalanya. Itulah ibadah orang-orang tamak yang serakah. Kedua, menyembah Allah karena takut api neraka. Itulah ibadah para budak yang ketakutan. Tetapi aku menyembah Allah karena mencintainya. Itulah ibadah orang-orang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahum min fasa'i yauma idzin aminun." Sedang mereka merasa aman dari kejutan pada hari itu. Dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Maka barang siapa mencintai Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencintainya. Dan barang siapa Allah mencintainya, ia akan termasuk dari mereka yang aman. Dan ini adalah maqamum maknun, la yamassuhu illal mutahharun. Makom yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Akhir hadis Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Arif Billah Ibn Arabi mengatakan bahwa pada puncaknya manusia akan menjadi hamba murni, abdun mahdun, yang senantiasa tercelup dalam cintanya, dan oleh karena itu senantiasa mendambakannya. Ini ditulis beliau dalam Futuhat Al-Makkiyah. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas apa yang dinasihatkan oleh guru yang kita cintai, Allah yarham, dalam kitab beliau khutbah-khutbah Ustaz Jalal, ya, khutbah-khutbah Kang Jalal, terkait bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah dan menjadi kekasihnya, atau mudahnya bagaimana mencintai Allah. Dalam khutbah beliau pada halaman 61 sampai 65 tersebut, Ustaz Jalal mendasarkan khutbahnya pada sebuah hadis Mi'raj yang menceritakan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah nasihat yang panjang. Jadi ini termasuk dalam golongan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini tertulis dalam kitabnya Ad-Dailami. Jadi periwayat hadis ini Ad-Dailami, ia menerimanya dengan serangkaian sanad yang sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Irsyadul Qulub, petunjuk dan bimbingan pada hati. Dan menarik untuk disebutkan bahwa Alamah Muhammad Husain Toba-Tobai juga mengutip Irsyadul Qulub dari Ad-Dailami ini dalam bab 5 dari buku Risalah Al-Walayah ini, khususnya pada saat beliau menjelaskan tentang tauhid zat. Setiap paragraf dari firman Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dengan kata-kata ya Ahmad, wahai Ahmad. Nah, ini Ustaz Jalal di dalam khutbah tersebut membacakan bagian akhir dari firman Allah yang agak panjang tersebut, yang hampir setengah dari buku Irsyadul Qulub. Ini adalah riwayat yang bagian dari riwayat yang dikutip oleh atau dibacakan oleh Ustaz Jalal dalam khutbah beliau tersebut. Wahai Ahmad, tidak semua orang yang berkata aku mencintai Allah, dia benar-benar mencintaiku. Sebelum ia mengambil makanan yang sederhana, berpakaian yang sederhana, dan aku sering menemukan ia tertidur dalam keadaan sujud, memperbanyak berdiri di malam hari. Membiasakan untuk tidak banyak berbicara, berserah diri kepadaku, menangis yang banyak, dan tertawa yang sedikit. Ia sering menentang kehendak hawa nafsunya, ia jadikan masjid sebagai rumahnya,
ia jadikan ilmu sebagai sahabatnya. Ia jadikan kesederhanaan sebagai teman hidupnya. Ia jadikan para ulama sebagai kekasihnya dan para fuqara sebagai kawan karibnya. Ia berusaha dalam hidupnya memperoleh keridhoanku, dan ia lari dari para pelaku maksiat dengan lari yang sejauh-jauhnya. Ia menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku, memperbanyak tasbih selalu. Ia penuhi janjinya, tulus dalam memegang amanah, dan hatinya bersih. Ia rajin melakukan sholatnya, ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya. Ia selalu mengharapkan pahalaku dan takut akan azabku. Bergabung dan duduk bersama para kekasihku. Wahai Ahmad, sekiranya ada seorang manusia yang sholat seperti sholatnya seluruh penghuni langit dan bumi, sekiranya ada hambaku yang berpuasa dengan puasanya seluruh ahli langit dan bumi, dan ia menghindari makanan seperti para malaikat, ia memakai pakaian yang compang-camping karena kesederhanaannya, tapi kemudian aku lihat dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia walaupun sebesar debu saja. Misalnya ia ingin dipandang orang, ia ingin memperoleh posisi kepemimpinan, atau ia ingin berhias dirinya dengan hiasan-hiasan duniawi. Ia tidak akan menjadi temanku di kampungku. Aku akan cabut kecintaan kepadaku dari hatinya. Dan bagimu wahai Ahmad, salam dan kasih sayangku. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah Yarham menjelaskan dari riwayat hadis qudsi tersebut ada 3 hal bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri pada Allah dan menjadi kekasihnya, atau bagaimana untuk mencintainya. Pertama adalah belajar hidup sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya ada orang pada waktu pagi hari bangun dengan tubuh yang sehat dan ada makanan pada hari itu, ia sebetulnya sudah memperoleh kenikmatan dunia semuanya. Saya ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya ada orang pada waktu pagi hari bangun dengan tubuh yang sehat dan ada makanan pada hari itu, ia sebetulnya sudah memperoleh kenikmatan dunia semuanya. Kemudian Allah Yarham menjelaskan masalah kita dalam mendekati Allah ialah kita mengumpulkan kekayaan lebih dari keperluan kita untuk menghias diri kita, menunjukkan posisi kita di tengah masyarakat, untuk menaikkan status sosial. Nah, ini beliau wanti-wanti banget. Jangan sekali-kali kita mengumpulkan dunia untuk supaya dipandang sebagai orang sukses. Jangan sekali-kali mengukur kesuksesan dari kekayaan seseorang atau kekayaan kita. Yang dalam firman Allah di sini disebut sebagai sum'ah, yaitu supaya kita memperoleh posisi tinggi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, itu adalah cara yang pertama. Jadi tidak mengumpulkan kekayaan untuk meningkatkan posisi dan status sosial. Dengan bahasa lain, tidak memandang dunia sebagai pusat perhatian. Ya, tidak memandang materi sebagai puncak pencapaian. Yang kedua, cara mendekatkan diri kepada Allah ialah menangis karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Afa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun. Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kalian mentertawakan dan tidak menangis? Apakah kalau mendengar Al-Quran kalian tertawa-tawa? Apakah kalian ketika mendengar firman-firman Allah dan sabda Nabi-Nya kalian tertawa-tawa dan tidak menangis? Kita akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita menjadikan peringatan-peringatan Tuhan sebagai hiburan dan permainan. Dalam berbagai kesempatan, Ustadz Jalal sering menjelaskan pentingnya menangis ini dan perlu dilatih menangis yang tulus. Karena takut pada Allah, karena rindu pada Allah, karena
rindu pada para kekasih Allah, karena menangisi bala yang menimpa para kekasih Allah, dan melaluinya hati ini menjadi lembut, diri kita tertransformasi dan bergabung dengan barisan para kekasih Allah, insyaallah bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya Ustaz Jalal menceritakan di dalam riwayat yang disebutkan bahwa Nabi Syuaib menangis hampir 100 tahun sampai matanya menjadi buta. Tuhan bertanya padanya, "Mengapa engkau menangis terlalu banyak, hai Syuaib? Kalau kamu menangis karena takut akan hukumanku, aku telah mengharamkan azabku kepadamu. Kalau kamu menangis karena mengharapkan surgaku, aku sudah serahkan surga untuk menjadi urusanmu." Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Ya Allah, engkau tahu bahwa aku menangis bukan karena takut neraka, bukan juga karena merindukan surga. Aku menangis karena aku ingin menemuimu, ingin berada di sampingmu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu sudah berkata benar. Mulai hari ini aku akan kirimkan penerjemah firmanku, Al-Qarib Musa alaihissalam, untuk berkhidmat kepadamu." Kemudian Ustaz Jalal menuturkan, dalam Al-Quran diceritakan bahwa pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat Nabi Syuaib alaihissalam dan menikahi seorang putrinya dan berkhidmat kepada Nabi Syuaib alaihissalam selama 10 tahun. Itu semua terjadi karena tangisannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat ya, dalam doa kumel ini doa Nabi Khidir yang diajarkan oleh Imam Ali alaihissalam kepada Kumel ibn Ziyad di malam nisfu Syaban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sabartu ala adabik fa kaifa asbiru ala firaqik. Babni sabartu ala kardinarika fa kaifa asbiru anin nazari ila akbaromatik. Sekiranya aku dapat bersabar menanggung siksamu, mana mungkin aku mampu bersabar berpisah darimu. Dan seandainya aku dapat bersabar menahan panas apimu, mana mungkin aku bersabar tidak melihat kemuliaanmu. Jadi siksaan terbesar bagi para pecinta Allah adalah keterpisahan dari Allah. Siksaan terbesar bagi para kekasih Allah adalah tidak adanya walayah atau kurbah dengan Allah. Ya. Dan sungguh menarik bahwa Allah menghibur Nabi Syuaib alaihissalam dengan mendatangkan kekasihnya yang lain, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sungguh menarik. Ya, maka saya ingin mengutip contoh-contoh lain juga ya. Berikutnya ya, ini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan dalam Al-Manaqib. Ini saya kutip juga dari kitab Risalah Al-Walayah dari Sayyid Toba-Tobai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis hingga jatuh pingsan ketika ditanya, "Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Imam Ali alaihissalam dalam Nahjul Balaghah disebutkan bersabda, "Demi Allah, andai kata hatimu mencair seluruhnya, matamu mengalirkan air mata darah karena rindu atau takut kepadanya, dan kamu juga diperkenankan tinggal selama dunia ini mawujud, maka amalmu tak akan dapat membayar kemurahannya yang besar serta tuntunannya dalam keimananmu." Ini menunjukkan betapa apapun tidak akan pernah kita bisa bersyukur pada Allah, tidak pernah bisa mencintai Allah sebagaimana Allah itu seharusnya dicintai. Dan oleh karena itu kita selayaknya lah menangis. Kita ini fakir-fakir ya,
Semua kita ini bak fakir-fakir, hanya Allah yang maha kaya. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, ini saya kutip lagi dari karya Allah Yarham ya, Jalan Rahmat ya, juga diriwayatkan beliau bersujud di sujud Ka'bah di bawah mizab, yaitu pancuran air ya. Beliau alaihissalam berdoa sambil bersujud, inilah hamba sahayamu rebah di halaman kebesaranmu, inilah si malangmu rebah di halaman kebesaranmu, inilah si fakirmu rebah di halaman kebesaranmu, inilah si pengemismu di halaman kebesaranmu. Tuhanku, demi kebesaranmu, keagunganmu, dan kemuliaanmu, sekiranya sejak engkau menciptakan aku, sejak masa permulaanku, aku menyembahmu sekekal abadi rububiyahmu. Dengan setiap lembar rambutku, setiap kejap mataku sepanjang masa, maka aku tak akan mampu mensyukuri nikmat-nikmatmu yang paling tersembunyi padaku. Sekiranya aku menggali tambang besi dunia dengan gigiku, dan menanami buminya dengan lembar-lembar alis mataku, dan menangis takut kepadamu dengan air mata darah sebanyak samudra, langit, dan bumi, semua itu kecil dibandingkan dengan banyaknya kewajiban atasmu. Sekiranya setelah itu engkau menyiksaku dengan azab seluruh makhluk, engkau besarkan tubuh dan ragaku, sehingga di sana tidak ada lagi yang disiksa selainku, tidak ada lagi kayu bakar selain diriku, maka semua itu kecil dibandingkan dengan keadilanmu dan besarnya hukumanmu yang harus kuterima, mengingat dosa-dosa yang kulakukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walau akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu adalah beberapa cerita-cerita atau kisah-kisah betapa para kekasih Allah menangis saking rindunya kepada Allah. Kembali kepada tangisan ini, karena ini masih dalam suasana Dzulqa'dah, di mana 11 Dzulqa'dah ini adalah hari lahir Imam Ridho alaihissalam, saya ingin mengutip potongan atau kutipan dari sebagian dari sebuah hadis, sebuah riwayat dari Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam, yang riwayat ini pernah juga dikutip Allah Yarham dalam salah satu majelis azza ya. Jadi riwayat ini sanadnya itu bersambung ke Imam Ridho dari Royan bin Syabib ya. Riwayat yang panjangnya bisa dilihat salah satunya dari kitab Uyunul Ahbar Ar-Ridho ya. Ini riwayat ke hadis 28/53. Saya akan kutip sebagian. Wahai Ibnu Syabib, jika engkau menangisi Husain alaihissalam sedemikian rupa hingga air matamu mengalir membasahi pipimu, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa yang engkau telah lakukan. Apakah itu dosa-dosa kecil ataukah dosa-dosa besar? Apakah itu sedikit ataukah banyak? Wahai Ibnu Syabib, jika engkau ingin bertemu Allah Azza wa Jalla tanpa memiliki dosa-dosa, maka pergilah mengunjungi makam Husain alaihissalam. Wahai Ibnu Syabib, jika engkau ingin bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bilik-bilik surga, maka kutuklah para pembunuh Husain alaihissalam. Wahai Ibnu Syabib, jika engkau ingin diberi ganjaran sebagaimana orang-orang yang syahid bersama Husain bin Ali alaihissalam, kapanpun engkau mengenang Husain alaihissalam, maka ucapkanlah, ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan azima. Aduhai seandainya aku bersama mereka, maka aku akan menang dengan kemenangan yang besar. Ya, ini terjemahan di buku terjemahan bahasa Indonesia ini saya sedikit kurang setuju, jadi saya coba menerjemahkan semampunya. Wahai Ibnu Syabib, jika engkau ingin berada dalam kedudukan yang sederajat dengan kami di surga,
maka hendaklah engkau berduka ketika kami berduka dan berbahagia ketika kami bahagia. Dan aku menasihatimu untuk berwilayah kepada kami, karena seandainya seseorang berwilayah kepada sebuah batu, niscaya Allah Azza wa Jalla akan membangkitkannya bersama batu itu pada hari kiamat. Ya. Di sini kata-kata tawalla diartikan berwilayah ya. Dalam penjelasan yang lain, sekiranya seseorang itu mencintai batu, maka dia akan dibangkitkan bersama batu itu. Apalagi kalau seseorang mencintai Kanjeng Nabi dan keluarganya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini adalah memperjelas bahwa menangis karena rindu pada Allah itu adalah jalan untuk mencintainya. Tidak hanya itu, menangisi para kekasih Allah, menangis karena rindu kepada para kekasih Allah, khususnya menangisi Kanjeng Nabi dan keluarganya dan seluruh musibahnya, ini adalah merupakan sebuah jalan yang pintas, sebuah jalan yang sangat lapang, sebuah jalan yang sangat mudah bagi kita, insya Allah dengan taufik dan hidayah dari Allah, untuk menjadi para pecinta Allah dan bergabung bersama Rasulullah dan keluarganya di akhirat kelak, dan insya Allah bahkan di dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut Allah Yarham, tadi yang pertama adalah menghindari cinta dunia dan menghindari mengumpulkan kekayaan untuk popularitas, status, untuk berbangga-bangga. Yang kedua adalah memperbanyak menangis karena kerinduan kepada Allah dan para kekasihnya. Memperbanyak juga menangis pada Nabi dan keluarganya atas musibah-musibah yang mereka derita. Lebih khusus lagi Imam Husin Asy-Syahid di Karbala dan para keluarganya dan para syahid di Karbala. Maka yang ketiga, cara untuk mencintainya adalah bersahabat dengan para ulama dan orang-orang miskin. Allah Yarham menuturkan salah satu ciri para kasih Allah adalah dekatnya para ulama yang soleh, adalah dekatnya dengan para ulama yang soleh dan bergaul akrab dengan fuqara dan masakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya ada orang yang melakukan sholat seperti sholatnya seluruh penghuni langit dan bumi, berpuasa seperti puasanya seluruh penghuni langit dan bumi, hidup sangat sederhana, tetapi dalam hatinya masih ada kecintaan pada dunia, pujian, apresiasi dan penghargaan orang di sekitarnya, dan kecewa kalau ia dihinakan, direndahkan, atau difitnah, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam kelompok pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya kutip dari buku Allah Yarham, khutbah-khutbah Kang Jalal. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu-Ibu semua kembali menurut penjelasan Allah Yarham di dalam tayangan di Majulah Hijabi TV, bahwa menurut beliau kita harus berhati-hati. Kalau kita dagang, mencari uang, bekerja keras untuk keluarga, untuk menolong orang lain, ya, atau menjadi tenaga kesehatan yang menolong orang-orang corona, belajar, membaca kitab dan lain-lain, tapi itu diniatkan untuk mendekatkan kurbatan lillahi ta'ala, ini disebut urusan akhirat. Sedangkan segala hal, bahkan termasuk melakukan ibadah, ya, sholat, sujud, zikir, kalau niatnya tidak untuk kurbatan lillahi ta'ala, tapi riya, ingin dilihat sebagai orang yang saleh, ya, ini menjadi bagian dari cinta dunia. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan dengan mengutip sebuah hadis qudsi juga. Kalau kita merasa sangat sulit sekali untuk meninggalkan cinta dunia, beliau memberikan sebuah hadis qudsi juga yang sangat menghibur. Di mana di dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, ada di antara hambaku yang dosanya meliputi langit dan bumi, sampai seluruh lorong-lorong di langit dan bumi dipenuhi dengan dosanya. Fala ubali, tapi aku tidak peduli. Kemudian Musa alaihissalam bertanya, limadza la tubali? Kenapa engkau tidak peduli? Allah berfirman, karena aku melihat jauh dalam lubuk hatinya ada kecintaan pada fuqara dan masakin. Jadi demikian pentingnya ini
kecintaan pada fuqara dan masakin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, yang pemirsa kajian Majulah Hijabi TV yang mulia, jadi mengikuti Allah Yarham, insya Allah dengan melakukan 3 saran atau petunjuk dari Allah Yarham, kita berharap kita bisa mencintainya. Dan menurut Said Muhammad Hussein Tobatobai, mudah-mudahan dengan mencintainya kita mencapai tauhid zat. Apa itu tauhid zat? Adalah suatu keadaan di mana wa yakumul haqqu subhanahu maqamahu, Allah akan mengambil tempat atau eksistensi mereka. Jadi karena memang kita tidak akan pernah sanggup untuk memuji Allah, maka subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita kembalikan pujian itu kepada Allah sendiri. Jadi sebetulnya tidak sempurna pujian seseorang, tidak layak pujian seseorang kecuali ia ada di dalam makom tauhid zat. Derajat makom ini begitu agung hingga berada di luar jangkauan kata-kata dan ungkapan. Dan ini menurut Said Tobatobai adalah makom Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya yang suci, di mana sebagian dari umat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan bisa mencapainya di akhirat. Dan merujuk pada hadis riwayat Ad-Dailami dari kitab Irsyadul Qulub, beliau juga mengatakan bahwa melalui cinta yang tulus padanya, maka sebagian dari umat Kanjeng Nabi ini bisa bergabung dengan Kanjeng Nabi dan keluarganya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau istilah Said Tobatobai dalam kitab Risalah Al-Walayah, al-luhub bi imamihim. Allahumma al-hikna bis solihin bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan mengikuti 3 nasihat Allah Yarham, kita semua atau keturunan kita atau salah satu dari yang hadir ini bisa mencapai tauhid zat dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk beroleh ampunan, untuk beroleh kesempatan untuk bersua dengan Kanjeng Nabi dan keluarganya alaihi wassalam di akhirat kelak. Kembali 3 nasihat Allah Yarham tersebut, 1 adalah meninggalkan cinta dunia, yang kedua adalah menangis merindukannya dan merindukan para kekasihnya. Kalau demikian sulit kita merindukan Allah, kita bisa menambahkan juga dengan melatih, memperbanyak ziarah, menangisi para kekasihnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, setiap sholat pun kita sudah berziarah. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Mudah-mudahan kalaupun kita belum mampu menangis, Allah memberi kita taufik agar kita bisa menangis merindukannya melalui rindu kita pada para kekasihnya. Yang ketiga adalah kebersamaan dengan ulama dan fuqara. Melalui ketiga hal ini, mudah-mudahan kita semua atau keluarga kita atau satu dari yang hadir di sini mendapat rahmat Allah untuk mencapai derajat tauhid zat, al-luhuq bi imamihim, pertemuan dengan para kekasih Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di akhirat. Dan lebih dahsyat lagi kalau itu terjadi di dunia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita sampaikan pahala dari majelis yang mulia ini untuk untuk terutama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, para nabi, para orang soleh, solehin, siddiqin, syuhada, ya, terkhusus juga kepada para ulama yang soleh, ya, wabil khusus pada Allah Yarham beserta Ibunda Ais Kartini, juga pada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, juga seluruh guru-guru kita, handai tolan kita, karib kerabat, keluarga kita, ya, dan pula kepada seluruh ahli kubur dari kaum mukminin dan mukminat. Dan melalui majelis ini juga
Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Salam, percepatlah kesembuhan seluruh yang sakit, angkatlah wabah ini, hindarkanlah kita semua ini dari keburukan wabah, dan gabungkanlah kami dengan Kanjeng Nabi dan keluarganya mencapai ridhomu, mencapai cintamu. Bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah. Tasbikuhu salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Ya huwa binul manzaril a'la. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya man huwa bainal mar'i wa qalbi. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya man huwa fi kulli makan wa ya man huwa fi kulli zaman. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ifir zunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Qalbi mahjub wa nafsi ma'ayub wa akli makhlub bahwa ighalib wa ta'ati qalil wa ma'asyiyati kathir wa lisani mungkinun bidunub. Fa kaifa khilati sattarul uyub wa ya alamal huyub wa kashifal kurub. Ifir zunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhil ala ahlil quburis surur. Allahumma ahni kulla fakir. Allahumma asbi kulla ja'i. Allahumma aksu kulla uriyan. Allahumma akbi baina kulla madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla qarib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin. Allahumma asfi kulla marid. Allahumma sudda faqrana bikinak. Allahumma ghair su'a khalina bi husni halik. Allahumma qbi anna daina wa ahnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir waf'al bima anta ahluh wa sallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.